gara-gara itu yang itu teh katanya teh selingkuh tahu itu teh. Iya, Bentar Bu Ih, Poni bulan dengar kamu. puasa. Bentar Bu Poni denger ya nanti Ya aku Allah ya telepon lagi. Robi, bulan Ibu. puasa ngagibah. Ini Darah, lagi jangan viral. ngomongin. Lagi viral Bu, ada artis selingkuh ketahuan kan gemoy. Siapa artis selingkuh? Tuh kan Ibu juga jadi Ya ampun, jangan atuh kamu udah mengemitian atuh gimana? Kan jadi terpancing ya Bu, tadi juga Iram ngabarin itu artis itu cenanya. Udah jadi aku tuh terpancing. Udah ibu nggak mau terpancing biar aja udah Udah jangan ngegibah bulan puasa dibatal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ada Pak Ustadz. Ada apa ini? Calik Pak Ustadz. Itu dah Rame-rame ngegibah. jam segini. Ini Gibah. Pak ada artis Gosip, Pak selingkuh. Terus Masya kayak Artis selingkuh Pak Ustadz. Aduh. aduh mending gemes. Jadi lupa lo gara-gara ngomongin artis Sapa selingkuh. dulu dong, Pemirsanya sapa. belum disapa. Halo pemirsa, kembali lagi bersama kami di Senja Berkah. Pasti berkah. Dan di Senja Berkah kali ini pastinya ada aku, Adelia Dara bersama rekanku. Ibu siapa nih? Poni Sukayasi Kurniati. Dan ada Pak Ustadz siapa? Pak Ustadz Dede. Nah dan sekarang ini tema kita adalah tentang bergibah itu dilarang. Padahal barusan Dara baru gibah, ada artis selingkuh guys gitu. Aduh nih Pak Ustadz, jadi kepo lah ya. Ini tuh emang iya Pak, kita tuh gak boleh gitu ngegosip tuh. Boleh nggak Pak Ustadz? Gosip itu artis. Artis padahal gak kenal tuh gak apa-apa. Iya. Gimana Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum menjawab pertanyaan tadi, Pak Dede punya pantun dulu. Asik. Gimana tuh Pak? Beli tomat ke pasar raya, Cakep. mangga diikat dibawa ke dermaga. Cakep. Tetap semangat menjalankan ibadah puasa. Semoga sehat dan selalu bahagia. Iya. Pak Ustadz harusnya ada ini. Ini rame banget. Pak Ustadz tuh. mah raja pantun, Pantun. ya. Iya. Pak Ustadz Siap. tuh yang tadi penasaran Pak Ustadz. Ya. Gimana Berkaitan boleh gosip? dengan gosip, kata lain adalah digosok semakin sip. Adalah memang itu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ba'dzadzoni ismun. Karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Jadi intinya nggak boleh. Jadi ketika kita hari ini membicarakan orang lain, membicarakan kejelekannya, apalagi diiringi dengan rasa hasud sehingga kita ingin menjatuhkan yang kita obrolin. Walaupun nggak kenal Pak Ustadz. Iya, sama. Tetap nggak boleh kan? Nggak boleh. Artis nggak kenal Pak Ustadz. Nggak boleh yang namanya membicarakan orang lain, walaupun itu tidak kenal, tetap yang namanya membicarakan gibah orang lain adalah tidak boleh. Oh, ya Itu dalam Quran disebutkan dosa gitu ya. Itu Bu. ampun, dosa. Dosa ya jelas Iya. Pak Ustadz ya. Jadi walaupun kita nggak kenal darah nggak boleh. Iya kan, tadi juga Ibu jadi kepancing ya Bu ya. Karena Iya. tadi hasud ya Pak ya. Jadi Iya. Kepo pengen tahu gosip apa barusan. Betul betul. Iya. Emang ada hukumnya Pak Ustadz kalau misalnya membicarakan orang atau gibah tuh di Islam? Ada, justru dari awal tadi disebutkan bahwa dalam Al-Quran Allah menyebutkan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat ke-12, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhon. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu banyak prasangka. Jadi banyak prasangka yang menyebabkan itu akan menyebabkan dosa. Jadi bahwa gibah itu membicarakan orang lain dari awal tadi disebutkannya bahwa itu adalah dosa, tidak boleh. Tidak boleh. Apalagi apa yang kita bicarakan yang tadinya satu jengkal jadi 2 jengkal. 2 jengkal akhirnya jadi Ditungguin Pak Ustadz gitu. biasanya ya. Ngobrolnya hanya katakanlah kita belanja ke warung 2 jam ataupun hanya membeli tomat 5 ribuan tapi ngobrolnya 2 jam gitu. Iya bener banget. Tomat 5.000 Ya, ngobrolnya ngobrolnya 5 2 jam. jam. 5 jam Pak Ustadz. Nah, kayak Pak gitu. Ustadz, nah ini kan biasanya nih kita suka terjebak nih di Ya. situasi yang akhirnya gibah ya. Ya, Kadang-kala mungkin pemirsa di rumah juga pernah merasakan ya. ya. Gibah tiba-tiba padahal mah nggak niat gitu Pak Ustadznya. Bagaimana Pak Ustadz nih, Islam mengajarkan kita untuk berinteraksi dengan sesama tatkala kita bercakap Pak Ustadz. Jangan Betul. sampai terjebak tuh kayak tadi juga pemirsa, saya terjebak tuh, hampir terjebak oleh Dara, tiba-tiba ngomongin artis. Kepancing Bu ya. Kepancing. Siapa emang gitu? Emang siapa gitu kan Iya, yang kepancing, selingkuh kepancing. artis gitu kan, nah kepancing. Iya. Udah pikir saya tadi nggak kenal ini, di kepancing. Betul. Gimana, Gimana Pak tuh, Ustadz? Pak? Islam mengajarkan kita biar kita bercakap itu kita tidak terjebak dalam percakapan gibah.
Ya. Jadi intinya dari obrolan tentang yang kita bahas ini adalah bagaimana kita berinteraksi dengan lawan bicara kita ataupun dengan lingkungan masyarakat kita. Pertama adalah kita harus menjaga lisan. Nah, sebagaimana Rasul menyampaikan di dalam hadis, al-jannatu mustaqotun ila arbati nafar. Nah, ada 4 golongan manusia yang dirindukan surga. Apa tuh Pak? Di antaranya Ustadz? wahafi di lisan, menjaga Lisan. Jadi menjaga lisan ini sangatlah dianjurkan oleh Rasulullah dan juga akan berdampak positif pada diri kita. Karena di antara orang yang bisa menjaga lisannya dari hal yang tidak baik, maka kelak di akhirat Allah akan berikan pahala di mana akan dijauhkan wajahnya, akan diselamatkan dari sentuhan api neraka. Kenapa? Karena dalam perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, Rasul melihat ada seorang wanita yang kukunya dari besi, kemudian mencakar-cakar rambut, mencakar-cakar mukanya, dirinya. Itu yang suka gibah Iya, Ustaz. itu yang suka mengobrolkan, menggibah orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, kesalahan orang lain, diungkit-ungkit, Di blow up, di lain dibumbui, sebagainya. ya. Nah, itulah yang menyebabkan sabda Rasul disampaikan tadi, maka siapapun yang bisa menahan gibah dari saudaranya, maka dia akan diselamatkan dari sentuhan neraka. Gitu. Saya juga pernah mendengar Pak Ustadz, Dara pernah dengar enggak? Yang mana Bu? Itu tuh yang katanya kalau menggibah itu seperti memakan bangkai saudaranya sendiri katanya begitu. Terus yang gambarnya tuh julur-julur begitu. Aku takut banget. Itu saking ini ya, saking apa? Saking Tidak bolehnya gitu tidak ya. bolehnya bergibah. Saking beratnya Saking hukuman beratnya gitu. ya hukuman gibah itu. Yang kadang-kala kita tidak sadar ya pemirsa, lagi ngobrol nyeletuk aja ikut-ikutan ya. Ikut-ikutan. Betul. Ini telinga teh kadang-kala ih itu lagi ngomongin apa. Nah, terus Pak Ustadz gimana kalau misalkan nih, mohon maaf nih, di televisi terus kita tuh jadi kepo juga, pengen nonton nih gimana Pak Ustadz? Ya. Tapi tidak ikut mengomentari, cuman melihat saja. aja, weh. Itu gimana Pak Ustadz? Ya mungkin di sini diperlukan kita kebijakan dan kedewasaan di dalam memilih setiap program acara. Ya. Karena memang kan hari ini medianya media seperti yang hari inilah di medsos gitu. Kalau tidak dibumbui dengan gosip-gosip, tidak akan ramai. Betul Pak, rating ya. Ya, tetapi kita sebagai seorang muslim tentu harus mempunyai sebuah filter gitu ya. Apakah ini layak untuk kita tonton ataupun ini memang kita harus menjauh dari tayangan ini gitu. Karena apalagi hari ini yang dikhawatirkan informasi-informasi itu tidak benar atau katakanlah informasi bohong gitu ya. Nah, itu yang memang harus kita jaga. Intinya bahwa kita harus lebih bisa memilih dan memilah lah. Mana yang kira-kira pantas kita untuk tonton ataupun tidak gitu ya. Nah, itu mungkin seperti itu, Bu. Tapi Pak, kalau misalnya apa yang kita bicarakan itu fakta, misalkan ya gini, misalnya ada orang yang ngomongin Dara, si Dara teh pakai tiung berem, jadi misalnya kelihatannya kayak gini, nah kan itu teh fakta gitu. Fakta Nah gitu ya. gimana Pak? Apakah Kelihatan maksudnya cantik gibah gitu. juga Gibah apa itu? Ya, jadi begini, ketika gibah itu kan tadi membicarakan orang lain karena kejelekannya ataupun karena ada kebencian. Oke. Jadi menceritakan kepada seseorang itu karena dia benci sehingga walaupun dia benar, jadi menginformasikan kepada halayak ramai atau keluar adalah jelek gitu. Ya. Bisa jadi fitnah nanti ya Pak Betul, Ustadz ya. justru yang dibahayakan gini Bu, yang dibahayakan tidak raya ketika kita ngobrolin A dengan si B, katakan ngobrolin A dengan B, kita ngobrol lah katakan, kemudian ngobrolkan si C. Akhirnya dari obrolan itu melahirkan sebuah gibah dan akhirnya menyulut sebuah perseteruan, akhirnya terjadi yang namanya dengan namimah atau adu domba. Ya, dari obrolan ini jadilah perseteruan, jadilah pertengkaran gara-gara yang gosip itu. Tadi ngobrolnya A, yang disampaikan C lah gitu. Iya, Jadi karena gosip juga akhirnya belum tentu benar ya, itu seperti ya. itu. Jadi akhirnya terjadi adu domba atau jadi pertengkaran gara-gara diawali dari seseorang yang
ngobrolin satu dengan yang lainnya, sehingga kita Termasuk juga- dilarang kan gitu, tidak Termasuk boleh. juga Pak Ustadz ya, mungkin Dara sering lihat juga ya pemirsa di rumah juga yang gibah di medsos ya. Iya, wah. Nah, Ini kayaknya masih panjang nih iya, obrolan cuma kita ya. komentarnya sampai beribu-ribu gitu loh. Iya, nah tapi kita tahan komentarnya. dulu ya Ibuku Siap. sayang dan Bapak Ustadz juga kita tahan dulu karena ada yang mau lewat dulu. Nanti bakal kita bahas nih gibah di sosmed dan lainnya. Nah makanya pemirsa juga jangan kemana-mana. Nah pemirsa aku juga mau nginformasiin kalau kamu mau tanya-tanya itu boleh banget. Nggak cuman Bu Poni atau Dara yang boleh nanya, kamu juga boleh. Kamu bisa langsung hubungi kita di 0813 9447 7912 dan jangan kemana-mana karena kita masih akan balik lagi di Senja Berkah. Pasti Berkah.